Nah, maka R-nya itu, lihat posisi R ada di bawah. R-nya itu memiliki batas pada sumbu X. Pada sumbu X itu dari mana sampai mana? Dari A sampai B. Pada sumbu Y memiliki batas dari C sampai D. Nah, oleh karena itu, kita bisa menuliskannya dalam bentuk R sama dengan himpunan X, Y sedemikian sehingga, kemudian gimana bacanya ini? X lebih dari atau sama dengan A, ya kurang tapi dari X kurang dari sama dengan B. iya. Kemudian Y-nya lebih dari Sama dengan C, C kurang dari tetapi sama dengan Y kurang dari sama dengan D. ya. Secara sederhananya kita perhatikan di gambar bahwa R ini ada di antara A dan B untuk sumbu X dan ada di antara C dan D untuk sumbu Y. Begitu ya. Oke. Sekarang kita perhatikan R. Kita perhatikan R. R itu berupa persegi panjang. Berupa persegi panjang. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan, kita akan membagi si R tersebut, yaitu dari A sampai B dan C sampai D ini menjadi beberapa bagian segi 4. Dibagi menjadi beberapa bagian. Sebagaimana tadi pada integral lipat 1 ya. Kita akan pecah bagi-bagi. Kita akan bagi-bagi. Oke, kita akan bagi-bagi. Nah, sepanjang A sampai B. Nah, kemudian kita akan bagi juga sepanjang C sampai D dengan jaraknya itu adalah delta X. Jarak dari A ke X1, X1 ke X2 itu delta X, begitu ya. Itu adalah delta X. Nah, sehingga kita punya beberapa persegi-persegi. Nah, ini ya yang kotak-kotak itu kita punya banyak kan perseginya. Nah, kita punya banyak persegi ini nih. Nah, kemudian kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan masing-masing luas dari persegi tersebut. Nah, titik-titik merah itu kita hitung persegi-perseginya, berapa luas-luasnya, dan dijumlahkan, maka didapatkanlah luas dari R tersebut. Nah, tadi kan ini bidangnya namanya bidang R kan? Ya. Kemudian kita ambil sebuah persegi. Misalkan saya ambil yang tengah ini nih, yang tengah ini yang berwarna apa nih? Peach. Kita ambil sebuah persegi. Kita tahu bahwa panjangnya adalah berapa panjangnya? Delta X. Betul. Panjangnya adalah delta X dan tingginya adalah Delta Y. delta Y. Sehingga luasnya atau delta A-nya, misalkan ini kita A itu untuk luas sebuah persegi ini, A-nya itu adalah delta X dikali delta Y, panjang kali lebar. Gitu ya. Nah, sehingga kita perhatikan poin kedua, luasnya itu adalah delta A sama dengan delta X dikali delta Y. Gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang biru ini adalah R dan untuk kurva yang tadi itu memiliki tutup. Tutupnya itu berupa kurva. Kurvanya yang mana? Kurvanya yang tadi di awal. Nah, yang ini. Kurvanya yang ini. R itu kan baru yang bawahnya doang nih. Baru yang bawahnya doang. Tadi misalkan saya ambil satu kotak di bawah nih. Nah, oleh karena itu baru nyampe pada alasnya doang. Nah, bagaimana dengan mencari integralnya? Nah, karena dia masih berupa alas, artinya dia akan memiliki tingginya juga. Tingginya gimana tingginya? Tingginya adalah fxy. Tingginya adalah fxy. Sehingga sebuah balok tersebut memiliki apa?
Kalau tadi R berupa persegi panjang memiliki luas, kalau ini balok berarti dia memiliki Volume. volume. Kemudian volume dari balok itu adalah luas alas kali tinggi. Tadi luas alasnya apa? Delta X kali delta Y. Betul, delta A, yaitu delta X dikali delta Y. Dan tingginya adalah Fxy, fungsinya Fxy. Sehingga sebuah balok tersebut memiliki volume Fxij, Yij dikali delta A. Gitu ya. Tadi tingginya adalah Fxy dan luas alasnya adalah delta A. Oke, sampai sini dulu. Artosnya? Oke, kita lanjutkan. Jika prosedur ini dilakukan atas semua segi 4 dan menambahkan volume kotak yang berkaitan, nah semuanya itu kita, tadi kan banyak nih, si kotak-kotaknya teh. Mana? Kotak-kotaknya kan tadi di R tuh yang biru tuh kan banyak. Ini baru satu yang kita ambil. Nah, artinya akan ada banyak persegi-persegi di bawah yang berada pada R tersebut. Jika kita ambil menjadi sebuah kotak atau balok tadi, maka akan banyak balok-balok yang terbentuk. Sehingga kita akan peroleh hampirannya terhadap volume total. Volume total, itu S ya, volume total. Maka volumenya adalah sigma, jumlah ya, jumlah semuanya. Jumlah I-nya dari 1 sampai M, J-nya dari 1 sampai N, artinya yang ada di sumbu X dan ada yang sumbu Y. Kemudian volumenya yang tadi kan Fxy dikali delta A. Gitu. Jadi jumlah semuanya. Jumlah semuanya. Nah, hampiran tersebut akan menjadi lebih baik jika M dan N-nya besar, sehingga diharapkan bahwa limit M dan N-nya itu menuju tak hingga. Kalau limit M dan N-nya menuju tak hingga, itu akan menjadi dapat kita buatkan dalam bentuk integral Riemann yang tadi, yang seperti pada integral lipat 1, integral Riemann. Artinya, integral lipat 2 dari R untuk fungsi f, x, y, dA. Nah, tadi kan dA itu kita tahu kan? dA itu adalah dx dikali dy. Karena untuk delta A itu kan delta x kali delta y kan? Maka dA itu adalah dx dikali dy. Oke, sampai sini dulu. Artinya, si fungsi tersebut akan kita integralkan terhadap X dan juga akan kita integralkan terhadap Y. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana definisi integral lipat 2-nya? Misalkan F suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Tadi R yang bawah yang berwarna biru ya. Jika volumenya itu adalah limit M, N menuju tak hingga dari sigma I mulai 1 sampai M dan sigma J dari 1 sampai M untuk Fxij, Yij dikali delta A, ini volume natea, itu ada. Nah, kalau volumenya itu ada, kita katakan si F dapat diintegralkan pada R. Jadi F tersebut dapat kita integralkan pada R. Untuk lebih lanjut, integral R, F, X, Y, dA itu adalah integral lipat 2 R, F, X, Y, dx, dy. Jadi dA-nya itu kita ubah menjadi dx, dy. Karena kan tadi delta A itu delta X dikali delta Y. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup ya. Yang disebut integral lipat 2 F pada R ini diberikan oleh integral lipat 2 F X, Y, dA itu sama dengan limit panjang P menuju 0, sigma K dari 1 sampai N. Nah ini K kalau kita umpamakan X-nya itu berupa X, K, Y, K, itu berarti kita dapat menentukan
sigmanya K dari 1 sampai N untuk delta dikalikan dengan delta AK. Ini sama sebenarnya bentuknya ya. Kalau kita uraikan lagi, delta A itu adalah dx dy, delta x, delta y gitu. Oke, ini untuk definisinya. Sekarang, secara geometri. Nah, tadi kan kita baru lihat gambar sebelah kiri nih, baru satu baloknya. Sekarang, kalau kita lihat dalam bentuk Riemann, berarti akan ada banyak balok-balok yang tersusun. Lihat persegi panjang yang ada di bawah. Lihat persegi-persegi yang ada di bawah. Itu akan terbentuk banyak balok-balok juga. Membentuk seperti gunung. Terisi penuh, pejal berarti. Terisi penuh. Nah, oleh karena itu, menurut arti geometri dari integral lipat 2 itu adalah jika si Z ini adalah fungsi fx, y kontinu, kalau Z-nya kontinu, kemudian fx, y-nya lebih besar dari 0, artinya ada di atas sumbu x, sumbu y, atau bidang x, o, y. Di bawah itu kan bidang kan? X, o, y. Nah, kalau bendanya itu ada di atas sumbu x, o, y, atau bidang x, o, y, pada persegi panjang R, yang tadi yang bawah ini R, maka integral lipat 2 R fx, y, dA itu menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan kurva. Nah, jadi integral lipat 2 itu adalah volume. Integral lipat 2 itu adalah volume benda padat yang ada di bawah kurva. Yang mana kurvanya? Yang berwarna abu-abu di atas. Itu kurvanya. Yang ada di bawah kurva, kemudian di atas R. R itu yang mana? Pada bidang X, O, Y. Yang bawah. Persegi panjang yang bawah. Nah, jadi integral lipat 2 itu adalah volume di bawah kurva di atas X, O, Y. Di atas R. Kurvanya apa? Kurvanya fxy. Gitu. Secara geometrinya. Oke. Ini bisa dilihat jika kita buatkan persegi panjang perseginya, balok-baloknya berupa berukuran besar sampai ke berukuran kecil. Nah, berukuran besar sampai ke berukuran kecil. Begitu ya. Maka ini bisa kita lihat semakin mendekati, semakin mendekati. Bagaimana kurvanya? Kurvanya adalah kurva Z. Z sama dengan 16 dikurangi X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat. Z-nya itu memiliki variabel X dan Y. Gitu. Oke, sekarang kita akan menghitung integral lipat 2. Kita akan menghitung integral lipat 2. Bagaimana kita menghitung integral lipat 2? Nah, ada fungsi x, y itu lebih besar dari 0. Syaratnya kan lebih besar dari 0 pada R. Karena harus ada di atas x, o, y. Tadi harus ada di atas x, o, y. Maka volumenya dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Sejajar apa? Sejajar bidang x, o, z. Bayangkan x, o, z. Di mana x, o, z? Bawah, kanan, kiri. Samping. Di samping. Samping mana? Samping kiri. Samping kiri. X, O, Z. Yang kiri, yang ini. Yang kiri. X, O, Z. Ada kurva. Kurvanya Z nih. Fx, Y ya. Kurvanya Z. Kemudian batas bawahnya X, O, Y ada bidang R. Bidang R nih yang persegi. Yang persegi. Kemudian kita akan menghitung dengan metode irisan sejajar XOZ. Metode irisan sejajar dengan XOZ berarti akan kita potong sejajar dengan XOZ. Nah, akan kita iris. Misalkan sebuah kue, roti misalkan roti ya. Roti kita memotongnya sejajar dengan XOZ. Begitu. Kita potong rotinya. Potong kan dua kali motong ya, 2 kali motong akan mendapatkan sebuah apa? Sebuah potongan roti ya, akan mendapatkan sebuah potongan roti. Nah, potongan roti itu jika kita gambarkan akan menjadi seperti ini, X, O, Z, gitu ya. Sudah ada potongannya.
kita simpan dalam bentuk 2 dimensi akan menjadi seperti ini. X, O, Z, bidang X, O, Z. Dengan batas bawahnya A, B, dan batas atasnya adalah F, FX, Y. FX. F, Y. Karena Oh, ini F, Y. pada sumbu X kan. Jadi F, Y gitu ya. Nah, terus. Sehingga untuk mendapatkan luasnya, kita kan bisa mencari luas nih. Kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa mencari luas. Alasnya AB, AB itu adalah DX dikalikan XY. FXY itu fungsinya. Fungsinya FXY. 2 variabel ini ya. Oke, sekarang untuk integral lipat 2, karena kita akan mencari volumenya yang tadi, berarti kita akan menentukan fxy-nya dA, fx, y dA, integral lipat 2 fxy dA, volume kan? Nah, ini dapat kita definisikan menjadi integral dari AY, ini kan bidangnya tuh kan AY kan? Bidangnya tuh AY, dikalikan dengan DY. AY dikalikan dengan DY. Nah, ini AY. AY kebayang lo tadi dipotong? AY yang tadi dipotong. Kemudian dikalikan dengan DY. Nah, jika kita uraikan, kita tahu bahwa AY itu adalah integral dari A sampai B. Batasnya A sampai B, fx, y dikalikan dengan dx. Kita substitusi AY-nya menjadi integral A sampai B. Kita coba. Nah, sampai sini dulu. AY kita substitusi menjadi integral A sampai B fxy dx. AY itu yang mana? Yang tadi potongan theta. Gitu ya. Karena potongannya baru 1, sedangkan kita butuhnya semua itu kan berarti kita harus kalikan dengan DY. Kita harus kalikan dengan DY. Gitu. Maka setelah kita kalikan menjadi integral C sampai D, integral lipat 2 dari C sampai D, A sampai B, fx, y, dx, dy. Oke. Sehingga integral lipat 2 untuk fx, y, dA bisa kita cari dengan menggunakan integral lipat 2 C sampai D, A sampai B, fx, y, dx, dy. Patokannya naon? Lihat lo di dalam. Kalau yang di dalamnya dx, lihat sumbu x. Sumbu x batasnya apa? A sampai B. Lihat gambar. Sumbu x batasnya A sampai B. Nah, kalau dy berarti lihat sumbu y. Sumbu y batasnya apa? C sampai D. Jangan sampai tertukar. Batasnya y dipakai oleh x gitu. Integral C sampai D, untuk cara membacanya itu, untuk cara melihatnya itu, lihat yang paling dalam dulu. dx berarti batasnya A sampai B. dy yang luar batasnya C sampai D. Sok, boleh ditulis dulu ini hasilnya aja. Jadi integral lipat 2R fx, y, dA itu adalah integral lipat 2 C sampai D, A sampai B, fxy, dx, dy. Jam berapa sekarang? Masih ada 1 jam lagi. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita akan lihat menggunakan metode irisan yang sejajar. Kalau ini sejajar dengan XOZ, berarti satu lagi akan sejajar dengan apa?
Kalau ini kita potongnya begini, satu lagi berarti kita akan potongnya begini. Berarti sejajar dengan apa? YOZ. YOZ gitu ya. Kita akan cari menggunakan metode irisan yang sejajar dengan YOZ. Nah, ini kan tadi bidangnya begini kan? Kalau tadi kita potong sejajar dengan XOZ, artinya melintang. Kalau sekarang sejajar dengan YOZ. Gitu. Nah, sejajar dengan YOZ. Begini ya. Artinya, hasil potongannya jika kita tuangkan dalam bentuk dua dimensi akan menjadi seperti ini. Ada pada sumbu Y dan sumbu Z. YOZ pada bidang YOZ. Dengan batasnya dari C sampai D dan luasnya itu AX. Sehingga AX-nya itu adalah integral C sampai D Fx, Y, dy. Cok, sampai sini dulu. Karena ini berada pada sumbu Y, dy gitu ya. dy. Oke. Sekarang untuk integral lipat 2-nya, karena kita akan mencari volumenya kan, yang tadi volumenya, yang tadi roti itu volumenya segimana? Volumenya itu adalah integral lipat 2 Fx, Y, dA. Itu adalah integral dari A sampai B untuk luas untuk luas bidang yang apa tadi? YOZ-nya itu adalah AX dikalikan dengan DX sepanjang DX A sampai B. Sepanjang DX A sampai B. Sekarang AX-nya dapat kita definisikan menjadi apa AX-nya di sini? Beda dengan AX yang tadi XOZ. Kalau AX di sini apa? AX di sini adalah integral C sampai D. C sampai D. Fx, Y, dy. Betul. Integral C sampai D Fx, Y, dy. Sehingga jika kita substitusikan AX menjadi C D integral C sampai D Fx, Y, dy, maka integral lipat 2-nya akan menjadi integral A sampai B, C sampai D, Fx, Y, dy, dx. Sama nggak dengan yang tadi? Beda. Bedanya gimana? Yang ini AB-nya di luar, CD-nya di dalam. AB-nya di luar, CD-nya di dalam. Kenapa AB-nya di luar, CD-nya di dalam? Lihat belakangnya. DY yang di dalam. DY itu batasnya C sampai D. Berarti CD-nya juga harus di dalam. AB-nya juga, AB-nya di luar karena DX-nya di luar. Kalau tadi, mana nih tadi? Nah, kalau tadi DX, DY. Berarti X-nya dulu yang di dalam. X itu batasnya dari A sampai B. Y itu batasnya dari C sampai D. Gitu ya. Artinya ini boleh kita ubah bentuknya. Boleh Y dulu, boleh X dulu. Tapi yang jadi masalah adalah batasnya jangan sampai tertukar. Batasnya jangan sampai tertukar. Kalau yang di dalamnya Y, berarti batasnya harus batas Y. Yang di luarnya X, batasnya harus batas X. Gitu. So, sekarang kita lihat contohnya. Kita akan menghitung integral lipat 2 dari X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dA. dA nih, berarti karena variabelnya X dan Y, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi integral lipat 2 maka ditulis dulu. Habis ini mau saya close dulu ininya apa share screen-nya.
Udah ditulisnya? Saya mau stop dulu ya. Bentar, Bu. Recording in progress. Hmm. Oke ya, ini saya jadi sebentar nih. Suaranya jadi double. Tes. Gimana? Tes. Gema nggak ke kalian? Gema, Bu. Gema, Bu.
Kalau sekarang? Gema masih? Masih, Bu. Masih, Bu. Sebentar. Tes. Masih gema? Masih, Bu. Sekarang gimana sekarang? Enggak. Tidak, Bu. Sekarang gema nggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Berarti ininya yang nggak diaktifkan. Oh, saya udah munculkan jawabannya ini. Oke. Sekarang, untuk mencari integral lipat 2, berarti kita akan menentukan, ini lihat DA. DA itu bisa kita ganti menjadi D. Mau apa? Mau DX, DY ya. Nah, menjadi DX, DY. Integralnya, lihat batasnya. Berarti integral lipat 2R X kuadrat ditambah 2Y kuadrat DA itu bisa kita tulis menjadi integral lipat 2 X kuadrat ditambah 2Y kuadrat DX DY. Kalau dia DX DY, berarti yang bawah, yang integral yang paling depan berapa di sini? CD atau 0 sampai 4. Betul ya. 0 sampai 4. Berarti di sini akan kita tulis menjadi 0 sampai 4. Kemudian untuk integral yang keduanya batasnya berarti berapa? 0 sampai 0 sampai 6. 0 sampai 6. Paham nggak di sini kenapa 0 sampai 6? Paham ya? Dari RM. Yang di dalamnya ini kan DX kan? DX berarti yang di dalam harus X juga. Batas X itu adalah dari 0 sampai 6. Kalau yang di luar DY batasnya dari 0 sampai 4. Oke, so. Sudah selesai diintegralkan? Belum. So, kita integralkan. Integral dari 0 sampai 4. Kita integralkan dulu yang dalam. Integral X kuadrat ditambah 2Y kuadrat DX. Menjadi gimana? Kita integralkan terhadap X. Berarti 1/3 X pangkat 3. 1/3. Oke. 1/3 X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat itu jadi apa? Memiliki unsur X tidak? Tidak, dia tidak memiliki variabel X. Berarti dia sebagai konstanta. Berarti, jadi gimana? Jadi gimana? Oke, sekarang kalau integral 2 dx, jadi gimana? Jadi 2X. Betul, 2x. Kalau integral 4a dx menjadi 4ax plus c ya, kalau yang ini plus c. Sekarang integral 2y kuadrat dx berarti menjadi 2Y kuadrat X.
2Y kuadrat X. betul gitu ya. Berarti di sini ditambah 2Y kuadrat X. Nah, ini baru yang DX-nya. Batasnya dari mana ke mana? 0 sampai 6. 0 sampai 6. 0 sampai 6. DY. DY untuk siapa? DY untuk yang ini. Gitu. Sok, sekarang hitung dulu yang di dalam. Mangga. Sok. Jadi berapa? Kalau 6 pangkat 3-nya berapa? 6 pangkat 3. 216. Iya. Jadi hasilnya 72 tambah 12Y kuadrat. 72 ditambah 12Y kuadrat. Betul. 72 ditambah 12Y kuadrat. Kita tulis ya. Integral 0 sampai 4. 72 ditambah 12Y kuadrat DY. Sekarang, integral 0 sampai 4, 72 ditambah 12Y kuadrat DY. Kita integralkan. 72 ditambah 12Y kuadrat, kita integralkan terhadap Y. Jadi gimana? 72 72Y betul. 72Y ditambah 4 Tambah? Tambah berapa? 12/3 ya. 12/3 berapa? 4. 4. 4Y pangkat 4Y pangkat 3. pangkat 3. Dengan batas 0 sampai 4. 0 sampai 4. Gitu. Dengan batas 0 sampai 4. Sok dihitung. 72Y 0. Nah, ini lebih mudah ya kalau dikurangi 0 itu kita tinggal hitung aja yang 4-nya. 72 dikali 4 berapa?
Jadi berapa ini? 288 tambah 256. 288 ditambah 256. Jadi 544. 544. Nah, sehingga kita tahu bahwa integral lipat 2 R X kuadrat ditambah 2Y kuadrat DA itu adalah 544. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan atau ada yang belum memahami? Oke, sambil menunggu. Sekarang, tadi kan kita melihat bahwa DA itu kita definisikan sebagai DX, DY. Sekarang, bagaimana kalau si DA ini kita definisikan sebagai DY, DX? Mangga, silakan dicoba. Si DA-nya itu menjadi DY, DX. Hati-hati dengan batasnya. Berarti batasnya menjadi gimana? DY, DX. Berarti batas yang luar berapa batas yang luar? 0 sampai 6. 0 sampai 6. Batas yang dalam? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, silahkan kalian cari. Sok. Pertemuan lalu itu sampai siapa ya? Yang terakhir menjawab siapa pertemuan lalu? Sebelum UTS, TM-nya. Catatan kita lihat. Sepuluh menit cukup nggak? Sampai 9:09.
Sudah? Sudah ya? Saya pilih dari tanggal aja lah. Tanggal 18, nomor urut 18 itu ada siapa nomor urut 18? Saha 18 teh. Saya, Bu. Sok, Siti Sania. Udah selesai, Siti? Belum. Yang mana ketemu, Bu? Hah? Yang mana? Tadi kan Yang ini nomor kita 1. gunakan pakai DX, DY. Nah, sekarang kita pakai DY, DX gitu. Oh, yang itu. Kita ganti Udah, Bu, jadi bentar. DX. Udah ya. So, biar saya share. Sambil menunggu Siti Sania share, ini ada soal lagi nih. Hitunglah integral lipat 2 dari 0 sampai 3, kemudian 1 sampai 2, 2x tambah 3y, dx, dy. Ini membacanya enaknya integral dari 1 sampai 2, 2x tambah 3y dx, integral 0 sampai 3, dy. Boleh. Sudah dikirimkan belum? Belum ya? Oke, ini sudah. Ini belum dilanjutkan? Sudah, Bu. Sudah dikirim soal lanjutannya. Lanjutannya sudah dikirim. Oh ya, masuk sekarang. Masih sama 544. Kita lihat operasinya. Ketika diturunkan terhadap, diintegralkan terhadap y, x kuadrat y, 2/3 y pangkat 3. Oke, betul ya. Oke. Berarti sampai sini, ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya? Sok. 2 soal ya. Masih ada waktunya 30 menit.
Nomor 1 sudah. Kita coba tentukan orangnya dulu. Siti Sania, silahkan pilih nomor untuk nomor 1. Nomor 11 aja, Bu. 11. Teh saha? Komarudin. Komarna ya. Ada ya. Komar. Mana ieu teh Komarna? Ada, Bu. Sudah, nomor 1. Lagi dikerjain, Bu. Babari nomor hiji mah. Sambil pilih nomor dulu, Komar, untuk nomor 2. 12 aja, Bu. Seberapa? 12. Las. Seberapa? Saya, Bu. Nomor 12. Oh, nomor 12. Oke, sok nomor 12. Mangga. Penyelesaiannya, Bu, pakai yang satu aja, yang DX, DY. Boleh. Satu Atau aja. Satu aja. satu Nggak aja. usah dua-duanya. Iya. Siap, Bu. Itu kalau tadi dicontoh itu untuk membuktikan bahwa keduanya pun sama hasilnya. Asal batasnya kita tidak keliru. Kalau yang sudah selesai ini boleh sambil dikerjakan juga boleh.
Ini punya Kurnia nomor 2 ya. Coba yang lain diperhatikan, ini hasil kerja Kurnia. Aduh, Kirang Ageng, Kur. Oke. Integral 0 sampai 2, 0 sampai 1, 4. Pakai yang dx, dy. Ya. Ya, jawabannya nomor 2 benar ya. Hati-hati ketika kalian menulis setelah mengintegralkan, berarti di bawah tidak ada tanda integral lagi. Suka ada yang keliru setelah diintegralkan, masih nulis integral di bawahnya gitu. Oke, sekarang nomor 1-nya belum ya, nomor 1. Oh, nomor 1 sudah. Nomor 1 sudah. Nomor 1 punya Komar. Coba dibantu diperhatikan ini, yang lain gimana? Ini ya, kalau bentuknya masih berupa per 2 juga boleh ya, nggak apa-apa. Kalau nanti ketika kalian mengerjakan, tidak usah didesimalkan juga boleh. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Cukup? Kita lanjut ke nomor 3, 4, 5, dan 6. Nomor 3. Miftah, tolong dibantu pilihkan nomor untuk mengerjakan nomor 3. Badai usaha. Yang ke-8, Bu. 8. Diva. Iya, Bu. Enggak, boleh dikirim. Belum beres, Bu. Ya, sok dikerjakan dulu. Hari ini sampai nomor 3 dulu, sisanya boleh dikerjakan di rumah. Nanti untuk yang nomor 6
Silahkan dikirim di GC. Akan saya siapkan linknya untuk dikirimkan di GC ya. Biar saya dapat nilai untuk kalian, nilai sehari-hari. Pertemuan depan kita akan coba review dulu untuk materi hari ini. Kita tes dulu di 10 menit pertama ya. Sebentar. 10 menit pertama untuk mengingat mengenai integral lipat 2. Pertemuan besok masih di integral lipat 2 mengenai sifat-sifatnya. Sifat-sifat integral lipat 2. Setelah UTS ini, materi kita tidak terlalu banyak, hanya membahas tentang integral lipat 2, kemudian integral lipat 3, nanti ada integral untuk koordinat polar, gitu ya. Ya, sebelum kita mepet ke UAS nanti, silahkan yang belum mengumpulkan latihan-latihan soal, kemudian ada tes, 2 tes, ini Agus sama Nur Mahdi belum masuk juga. 3, bahkan Nur Mahdi itu tidak mengikuti tes, tidak pernah mengikuti tes sama sekali ya. Keduanya juga, Agus dan Nur Mahdi ini tidak pernah tes sama sekali. Saya bingung mau ngasih nilainya nanti gimana. Nanti kalau kalian dapat nilainya D atau E, itu nanti dikhawatirkan akan mengulang. Maka silahkan dikerjakan soal tesnya, supaya saya setidaknya punya nilai untuk pegangan. Kudu nama, lamun teu ikut tes ya sudah, nanti nilainya E, ya sudah E. Kalau jadi jangan sampai tenang nanti UPN. Saya nggak bisa kalau ngasih UPN itu hanya mengulang soal ya. Sanggup kalau mau ngasih nilai UPN itu. Jadi alangkah baiknya dari sekarang dilengkapi aja biar tidak kesulitan. Diva udah? Belum dikit lagi, Bu. So. Nomor 4 ada yang sudah? Kalau nomor 6 nih, nomor 6. Di sini X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah Z sama dengan 16. Ini berarti gimana? Kita buatkan dulu menjadi Z sama dengan ya. Kita buatkan dulu menjadi Z sama dengan. Untuk bidang-bidang X sama dengan 2, Y sama dengan 2 gimana?
Ini punya Diva ya. Silakan dibantu diperiksa. Ini hasil punya Diva. Punya kalian jawabannya berapa? Gimana? Sama Bu hasilnya. Kita lihat operasinya ya, sebentar. Oke, operasinya juga betul. Kadang-kadang kalau kalian meriksa jawaban itu ya, jawabannya betul, ternyata operasinya ada yang terlewat, kayak UTS kemarin nih. Jawabannya betul, tapi di luhurnya ada yang bolong, ada yang kelewat. Nah, itu keliru juga. Oke, sampai di sini cukup ya. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai integral lipat 2. Integral lipat 2 untuk volume ya, volume benda padat, benda kejal, volume benda padat yang dibatasi oleh alasnya itu adalah R, yaitu berada pada bidang X, O, Y, dan dibatasi juga oleh kurvanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini masih ada waktu 3 menit. Kita berjumpa kembali di hari Kamis depan, yaitu dengan materi sifat-sifat integral lipat 2. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengulangan terlebih dahulu 10 menit untuk mengingat kembali materi mengenai hari ini. Kemudian untuk perkuliahan Selasa nanti saya informasikan lebih lanjut bagaimana ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.